Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Zaki. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab ketiga dari biologi kelas 12 substansi materi genetik, yaitu pada replikasi DNA. Apa sih replikasi DNA itu? Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang dilakukan untuk menghasilkan DNA baru. Dengan adanya replikasi DNA, semua organisme atau makhluk hidup dapat terus bertumbuh dan berkembang. Dikarenakan replikasi DNA ini bisa dalam pembedahan atau memperbanyak sel. DNA sendiri memiliki dua sifat, yaitu autokatalitik dan heterokatalitik. Di mana DNA yang bersifat autokatalitik, ia mampu menghasilkan hasil yang strukturnya sama seperti DNA itu sendiri. Sementara DNA yang bersifat heterokatalitik, ia membentuk RNA dari proses sintesis protein DNA. Selanjutnya, apa saja sih enzim yang berperan dalam replikasi DNA? Dalam replikasi DNA terdapat 5 enzim yang membantu jalannya replikasi. Yang pertama adalah enzim helikase yang terbentuk dari 6 protein yang tersusun membentuk cincin. Enzim ini berfungsi untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi 2 rantai tunggal mononukleotida. Yang kedua ada enzim perimase yang berfungsi mengkatalis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA dengan menarik nukleotida RNA dari luar dan membentuk RNA primer yang merupakan awal dari untaian DNA baru. Yang ketiga ada enzim polimerase berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida dengan menarik nukleotida untuk membentuk DNA baru. Yang keempat ada enzim hexonuklease yang berfungsi menghilangkan RNA primer pada kedua untaian DNA. Yang terakhir ada enzim ligase yang berfungsi menyambung unsur tunggal DNA yang baru terbentuk agar menjadi rantai DNA yang panjang dan berkesinambungan. Selanjutnya, teori replikasi DNA. Teori replikasi DNA ini ditemukan oleh Matthew Michelson dan Frank Russell pada tahun 1958. Dari Michelson dan Russell ada 3 teori replikasi DNA. Yang pertama ada teori konservatif, di mana teori ini menjelaskan bahwa DNA melakukan replikasi dengan membentuk DNA baru tanpa mengubah struktur DNA lama, sehingga DNA lama akan bertahan pada replikasi pertama hingga selanjutnya. Ini adalah gambar dari teori konservatif, di mana parental melakukan replikasi dan sifat DNA lamanya akan terus terjaga hingga replikasi selanjutnya. Yang kedua, teori semi-konservatif. Teori ini menjelaskan bahwa DNA akan terpisah dan masing-masing bagian yang terpisah tadi akan menjadi cetakan baru untuk DNA. Teori ini adalah teori yang telah teruji secara eksperimental dan teori yang paling relevan pada replikasi DNA yang terjadi. Ini adalah gambar dari teori semi-konservatif, di mana DNA parental akan menjadi cetakan bagi DNA baru. DNA barunya adalah yang berwarna biru ini. Dan selanjutnya ketika melakukan replikasi lagi, DNA akan terpisah dan menjadi cetakan untuk DNA baru. Selanjutnya ada teori dispersif. Teori ini menjelaskan bahwa dalam replikasi DNA akan masing-masing terputus secara acak dan membentuk bagian baru. Namun, walau putusan DNA lama disebar secara acak, informasi DNA baru tetap sama dengan DNA lamanya. Ini adalah gambar dari teori dispersif, di mana DNA parental akan terputus secara acak dan bergabung dengan DNA baru. DNA parental akan berpecah-pecah seperti ini, dan lalu akan disambung dengan DNA baru secara acak juga. Selanjutnya, tahapan replikasi DNA. Tahapan replikasi DNA diawali oleh yang pertama, yaitu inisiasi, di mana inisiasi merupakan tahap pertama di mana terjadi pemutusan ikat basa nitrogen untuk membuka rantai ganda polinukleotida yang dibantu oleh enzim helikase. Detik inisiasi ini disebut dengan origin of replication, sementara struktur yang terbentuk adalah replication fork atau karboreplikasi. String yang telah diikat terpisah kemudian akan diikat oleh SSP protein untuk mencegah string DNA ini menyatu kembali. Berikut adalah gambar dari proses inisiasi.
di mana enzim helikase tadi membantu pemutusan ikatan basa nitrogen yang membantu membuka rantai ganda di sini menjadi rantai tunggal. Lalu pada gambar di bawah terlihat berhasil protein menempel pada rantai atas dan rantai bawah untuk mencegah rantai atas dan rantai bawah ini menyatu kembali. Lalu di sini terdapat struktur yang berbentuk Y yang disebut dengan replication fork. Begitu juga dengan yang selanjutnya ada tahap elongasi. Tahap elongasi atau pemanjangan ini terjadi pada dua tempat, yaitu leading strand dan lagging strand. Pada leading strand, RNA polimerase mendiskusi RNA primer, di mana RNA primer ini diperlukan karena DNA polimerase hanya dapat memperpanjang nukleotida dari dasar RNA primer. Kemudian DNA polimerase mulai mensintesis DNA dengan memperpanjang RNA primer dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Misalnya pada lagging strand, karena DNA polimerase hanya dapat mensintesis DNA dengan arah 5 aksen ke 3 aksen, maka RNA polimerase mensintesis RNA primer yang diperlukan untuk memulai proses replikasi strand. Nukleotida RNA merupakan sebuah primer atau titik awal untuk mengikat nukleotida DNA. Kemudian RNA primerase diperpanjang oleh DNA polimerase untuk membentuk okazaki fragment. RNA primer akan dihilangkan oleh ribonuklease H, sehingga RNA polimerase menyambung kembali bagian RNA primer yang hilang. Kemudian untuk menyambung okazaki fragment digunakan DNA ligase. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi dari proses elongasi. Di bagian ini DNA polimerase akan membentuk untaian baru dari dasar RNA primer dan cetakan dari arah 3 aksen 5 aksen. DNA polimerase ini akan membentuk untaian dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya pada bagian ini lagging strand, enzim primase membentuk RNA primer yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk okazaki fragment yang ditarik oleh DNA polimerase. Seperti yang saya katakan tadi, DNA polimerase menarik nukleotida yang akan menyambung RNA primer dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, terbentuk okazaki fragment ditarik dari nukleotida yang ditarik dari RNA primer menggunakan DNA polimerase. Jadi strand ini disintesis secara berkesinambungan sehingga tidak ada celah-celah pada leading strand. Sementara pada lagging strand terdapat celah-celah dikarenakan DNA polimerase hanya dapat membentuk DNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Bagian DNA yang terbesar RNA primer ini disebut okazaki fragment. Bisa dilihat di sini bagian DNA ini berwarna ungu dipisahkan oleh okazaki fragment. Selanjutnya RNA primer harus dihilangkan untuk dibentuk lagi untaian DNA baru, sehingga untuk menghilangkan RNA primer ini juga digunakan enzim eksonuclease yang kemudian tempat kosong tadi akan diisi oleh DNA polimerase. Setelah jadi, DNA ligase atau enzim ligase akan menyatukan atau mengisi celah yang terbentuk di lagging strand tadi. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu terminasi. Replikasi akan berhenti ketika DNA polimerase mencapai akhir strand. Replikasi DNA tidak akan berakhir sebelum dilakukan mekanisme perbaikan kemungkinan error yang terjadi selama replikasi. Enzim yang seperti nuklease inilah yang menghapus nukleotida yang salah yang kemudian diisi kembali seperti DNA polimerase yang sesuai seperti yang saya jelaskan pada bagian elongasi.
sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.